Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita limpahan taufik dan hidayah, sehingga di kesempatan ini kita jumpa kembali dalam pelajaran kita daring adab. Anak-anak salihat, insyaallah daring kita pada hari ini melanjutkan pembahasan bab yang ketujuh, amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan masyarakat, bagian yang kedua, dan ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Baik, pada pertemuan yang telah lewat sudah kita sebutkan, yaitu tentang kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya dengan orang yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Asyaf. Kemudian kita sudah ambil ya pelajaran-pelajaran kisah ya dari kisah-kisah tersebut ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian ya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang ke-12 ini ya, kita akan membahas apa itu? Nah, contoh-contoh amar ma'ruf dalam masyarakat. Ya, contoh-contoh amar ma'ruf dalam lingkungan masyarakat. Ya, kalian buka buku kalian halaman 44, di situ disebutkan 10 contoh-contoh amar ma'ruf dalam lingkungan masyarakat. Ya. Yang pertama yaitu mengajak teman kita ke masjid untuk salat. Ya. Jadi apabila kita mendapatkan ada saudara kita, teman kita, ya, dia tidak salat ke masjid padahal dia tidak ada halangan, maka kita ajak dia. Ya, ini contoh kita mengajak, ya. Karena sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya wajib dan mendapatkan pahala lebih besar daripada sholat di rumahnya. Terus bagaimana kita di rumah? Kita kan wanita, ya. Maka kita suruh, ya, kita punya adik laki-laki, punya kakak laki-laki, atau siapa laki-laki di rumah kita, kalau dia tidak sholat berjamaah, maka kita ajak, kita suruh dia, kita ingatkan dia. Bacakan hadis, ya, bahwasanya sholat berjamaah bagi laki-laki wajib dan pahalanya 27 dibanding dia sholat di rumahnya. Baik. Kemudian yang kedua, ya, mengajak teman kita mengaji ilmu agama. Ya, jadi kita ajak mereka belajar ilmu agama. Karena ilmu agama inilah kunci kebahagiaan dunia kita dan akhirat. Ya, maka kita harus ajak teman kita dalam melakukan belajar ilmu agama ini. Karena belajar ilmu agama kewajiban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Dan kita mengajak teman kita menuntut ilmu, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang ketiga, nasihat mengajak sahabat kita belajar Al-Quran. Ingat, Al-Quran kalamullah. Ya, Al-Quran itu isinya petunjuk. Barang siapa ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka harus berpegang dengan Al-Quran, harus belajar Al-Quran, harus mengamalkan Al-Quran, dan harus beribadah berdasarkan Al-Quran. Kita tidak boleh jauh-jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Membacanya pahala, satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca bismillah, itu sudah banyak kebaikan. Baca surat Al-Fatihah, 1 lembar, 2 lembar, sudah banyak pahala yang kita dapatkan. Maka jangan sia-siakan waktu kita untuk membaca buku-buku yang tidak bermanfaat. Ajak teman kita, keluarga kita untuk membaca Al-Quran. Baik. Kemudian yang keempat, mengajak teman kita untuk berpuasa penuh di bulan Ramadan. Apalagi sebentar lagi ini, ya, kurang lebih tinggal ya kurang lebih apa namanya, kita berada pada bulan Ramadan, ya, maka terus kita mengajak saudara kita untuk banyak-banyak melakukan puasa di bulan Ramadan. Ya, apalagi sekarang kita berada di bulan Ramadan, maka terus kita mengajak mereka untuk puasa penuh, karena puasa Ramadan kewajiban. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, ya, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Baik. Kemudian yang kelima adalah salihat, di antara contoh mengajak kebaikan di masyarakat kita adalah mengajak orang untuk bersedekah di masjid. Ya Allah, ya, bersedekah pahalanya sangat besar. Masjid adalah tempat ibadah, tempat yang paling mulia. Petakan bumi yang Allah cintai adalah masjid. Maka hendaknya kita sisihkan harta kita untuk kita membangun masjid, yaitu membangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bersedekah mengeluarkan hartanya, kata Rasulullah SAW, ya, bersedekah sebesar sarang burung untuk masjid,
Ya, misalnya ukurannya sedekahnya seperti sarang burung, maka Allah akan buatkan dia rumah di dalam surga. Subhanallah. Baik. Ini dia contoh-contoh amar ma'ruf nahi munkar di lingkungan masyarakat. Kemudian ya yang keenam, mengajak saudara kita ya untuk mengumpulkan dana bantuan fakir miskin. Tentunya di masyarakat kita itu tidak semuanya kaya masyarakat kita. Tentu berbeda-beda ke ekonomi mereka. Ada yang miskin, ada yang fakir, ya kemudian ada yang menengah, ada yang kaya. Ya, maka semuanya yang kaya berkewajiban membantu yang miskin, ya. Maka kita mengajak saudara kita untuk mengumpulkan dana membantu fakir miskin, ya, maka itu merupakan kebaikan. Ya, mengajak orang masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian yang ketujuh, mengajak teman belajar bersama. Ya, belajar bersama ini merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan, karena dengan belajar bersama kita bisa tukar pikiran, kita bisa diskusi, kita bisa berbagi ilmu, maka sangat dianjurkan. Nah, kemudian yang kedelapan, mengajak teman kita ya agar lebih sopan pada orang tua. Ya, orang tua anak salihat adalah mereka orang yang paling berhak mendapat kebaikan dari kita. Terutama kita anak ini, seorang anak, sebagai anak dia berkewajiban untuk memberikan kebaikan pertama kali kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Kalian tentunya ingat hadis Nabi SAW. Ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kepada siapa orang yang berhak untuk saya berbuat baik? Apa kata Rasulullah? Ibumu. Kemudian kepada siapa? Ibumu. Kemudian kepada siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian yang keempat, kepada siapa ya Rasulullah? Kepada bapakmu. Jadi Rasul menyebut ibu 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian yang keempat, bapakmu. Jadi orang tua, ibu dan bapak itu adalah orang yang terdekat dengan kita, maka jangan kita sia-siakan. Mereka adalah dua pintu surga yang ada di mana? Di dunia ini. Jangan sia-siakan. Barang siapa yang menyia-nyiakan 2 pintu surga di dunia ini, ya maka dia tidak akan bisa masuk surga di akhirat kelak. Baik. Yang ke-9, mengajak teman kita untuk berzikir agar tidak terbiasa ngomong kotor. Ya, zikir ini adalah obat hati yang keras. Zikir bisa menenangkan hati. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati kita akan tenang. Yang stres, yang setengah gila, yang banyak pikiran sumpek, ya, yang gundah gulana, obatnya bukan minum obat penenang anak-anak salihat, tapi berzikir, membaca Al-Quran, membaca Subhanallah, membaca Alhamdulillah, membaca La ilaha illallah, membaca Allahu Akbar. Itu adalah obat ketenangan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-10, mengajak teman kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ya, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan, ya, dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam keburukan dan perbuatan dosa. Dan ingat, selama kita menolong orang lain, Allah juga akan menolong kita. Ya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Ya, Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang juga senantiasa memberikan pertolongan kepada saudaranya. Jadi orang jangan pelit, jangan bakhil. Ya, kita punya tenaga, berikan tenaga kita untuk teman kita, bantu dia. Ya, kita punya harta, bantu dengan harta. Ya, kita punya ilmu, dengan ilmu. Ya, dari jalan-jalan kebaikan sangat banyak anak-anak salihat. Jangan sampai kita nganggur dari melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.